Halo, edisi kedinginan di dalam kamar. Jadi hari ini aku nggak kemana-mana, di rumah saja. Dan karena dingin, jadi aku males keluar kamar. Oh ya, aku mau kasih tahu untuk video kali ini aku menggunakan bahasa Indonesia karena dirasakan ada banyak kanker pasien di Indonesia yang mungkin memerlukan sedikit informasi dari kanker yang aku alamin. Ya, jadi nggak perlu lihat subtitle, ya, nggak perlu lihat teks di bawah. Oke, jadi video kali ini aku mau membahas sedikit cerita tentang kanker payudara yang sudah aku alami. Jadi, secara garis besar pasti kalian sudah tahu, sudah nonton videoku sebelumnya, bagaimana aku kena kanker dan pengobatannya. Tapi aku ya mau kasih lebih banyak tentang kanker yang aku alamin di video kali ini. Jadi awal aku kena kanker itu tahun lalu sekitar, jadi ketahuannya itu sekitar bulan Februari. Ya, Februari aku masih kerja di dapur, jadi kerja di restoran. Ya, sedikit berantakan ya. Aku kerja di restoran, waktu itu aku sendirian kerja di restoran. Jadi aku yang masak dan peralatan di dapur itu benar-benar berat. Jadi aku angkat-angkat uh, ya peralatan dapur kayak wajan, panci itu berat-berat. Jadi kan harus menopang gitu. Menopang di sini dan masaknya pakai tangan kanan. Lalu aku juga harus angkat-angkat kursi, meja keluar untuk para tamu, lalu kembali masukin ke dalam kalau sudah selesai. Waktu itu aku kerja benar-benar sendirian. Aku ada partner kerja yang hanya datang waktu itu hanya datang cuman beberapa kali seminggu dan hanya aku yang sendirian di restoran. Jadi sekitar bulan Februari itu ketika aku mandi aku tuh merasakan kalau ada benjolan di payudara kiri sini. Aku pikir itu bukan hal masalah. Mungkin aku pikir mungkin karena aku sakit di pundak dan lengan akibat angkat-angkat yang berat-berat. Jadi aku pikir ya mungkin karena timbul benjolan karena sakit itu. Tapi benjolannya itu tidak sakit, sama sekali nggak sakit. Jadi cuma benjolan begitu saja. Dan benjolannya juga nggak pindah, misalnya dari sini ke sini atau ke sini, balik lagi, nggak. Tetap di posisi yang sama. Dan aku bilang ke suamiku, ke Matt, kalau aku ada benjolan di sebelah kiri. Matt bilang, harus cek ke dokter, dokter umum. Karena di Australia banyak wanita yang kena kanker payudara, kata dia gitu. Waktu itu aku nggak mau. Aku pikir, wah pasti mahal ini pengobatannya. Belum lagi nanti misalnya operasinya. Kalau misalnya aku kena kanker payudara, waktu itu aku berpikir seperti itu. Belum lagi ke dokter ini, dokter itu. Waduh, aku pikir enggak deh, daripada kita buang-buang uang, bukan buang-buang sih, gimana ya, waktu itu kita tuh masih dalam rangka irit, karena kerja juga masih apa ya, masih dalam rangka bukan penjajakan. Ya, gajinya masih kecil lah karena kita kan baru pindah. Tapi Matt tetap paksa dan akunya nggak mau. Nah, waktu itu pas aku tuh harus X-ray
karena sudah 6 bulan. Jadi aku tuh punya TBC sebelumnya. Waktu aku baru sampai di Australia dan harus um, apa harus buat visa, namanya permanent resident visa. Aku diharuskan untuk medical check up ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit sih, ke klinik di Gold Coast. Dari hasil medical check up itu ketahuan kalau aku punya TBC. Nah, jadi aku pengobatan selama 6 bulan, minum obat dan suster selalu datang ke rumahku setiap hari hanya untuk melihat aku minum obat selama 6 bulan. Dan jadi suster yang merawat aku waktu itu, bukan merawat sih, mendampingi prosesnya, namanya Su. Jadi Su yang selalu memantau keadaanku waktu aku kena TBC. Nah, setelah itu aku jadi akrab dengan Su, suka SMS, suka telepon, tanya kabar gitu. Terus aku undang Su juga ke pernikahanku. Nah, waktu setelah itu pas 6 bulan aku harus X-ray lagi. Jadi setiap 6 bulan, walau aku sudah selesai pengobatan dan dinyatakan bebas TBC, tapi aku tetap harus dipantau. Jadi setiap 6 bulan sekali aku harus X-ray agar dokter tahu kalau TBC-ku tuh tidak menyebar lagi. Nah, aku harus ketemu Su lagi. Waktu ketemu Su, Matt bilang, Esti punya benjolan di payudara tapi nggak mau ke dokter. Gitu. Jadi sebelum aku ketemu Su tuh aku sudah daftar untuk ketemu dokter umum, tapi aku masih yang datang enggak, karena aku tahu pasti biayanya mahal nih, gitu. Tapi kebetulan terus kata Matt nggak apa-apa datang aja. Nah, aku datang ke dokter, kata dokter aku harus X-ray dan kalau X-ray-nya mencurigakan, aku harus dibiopsi. Nah, selesai dari dokter aku bayar. Walau di sini ada yang namanya BPJS, bukan BPJS sih, di sini namanya Medicare. Jadi hanya bayar, aku waktu itu bayar $200 kalau tidak salah. Lalu dipotong dari kartu Medicare itu, jadi seperti BPJS. Karena menggunakan Medicare, aku dipotong jadi sekitar, aku harus bayar $90 kalau tidak salah. Ya. Nah, setelah itu aku tanya ke dokter, ini X-ray-nya bayar? Kata dokter, iya. Nah, terus ketika aku booking untuk X-ray dan biopsi, kata klinik aku harus bayar sekitar 200 berapa gitu, 200 berapa, $250 atau berapa gitu. Untuk X-ray dan sekitar $100 lebih untuk biopsi atau kebalikannya ya. Ya, aku lupa. Terus aku pikir, waduh, mahal ya. Itu sudah dipotong dengan menggunakan Medicare loh. Jadi ya mahal. Terus aku pikir, aduh, pasti mahal banget ini biaya pengobatannya. Akan mahal. Belum lagi nanti kalau misalnya ke dokter lagi untuk check up. Belum kalau misalnya aku harus pengobatan apa segala macam. Aku tuh waktu itu belum kepikiran harus ke dokter mana. Tapi yang aku pikirkan tuh hanya biaya. Karena aku tahu pengobatan kanker di Indonesia tuh mahal. Jadi aku juga pikir, pengobatan kanker di Australia juga pasti mahal. Nah, kebetulan kita ketemu Su, lalu Matt cerita,
Resti nggak mau pengobatan karena mahal. Lalu Su bilang, oh harus pengobatan, katanya gitu. Harus pengobatan. Di sini banyak wanita kena kanker. Matt itu betul, kata Su. Kamu harus hati-hati, jaga diri sendiri. Nanti soal pengobatan, biar aku bicara sama dokter, katanya gitu. Aku ngomong sama dokter kalau kalian nggak ada biaya, katanya gitu. Terus Su juga bilang, nanti aku ngomong sama dokternya kalau X-ray, biopsi segala macam, minta surat dokter di non gratiskan, katanya gitu. Oh, aku lega tuh waktu itu. Terus aku sempat pikir, aduh nggak mau ngerepotin Su deh. Kan di sini juga ada yang namanya um, apa ya, kayak klinik kanker, pusat kanker gitu deh. Jadi ada mobilnya juga keliling, itu gratis untuk di mamogram. Nah, di dekat kantornya Su itu ada klinik kanker, jadi bisa mamogram juga secara gratis. Aku pikir, gimana kalau aku coba di sini aja deh daripada ngerepotin Su. Terus daripada ngerepotin Su, lebih baik aku kan cari yang gratisan. Ini ada klinik kanker. Nah, aku datang ke klinik itu. Delalah, kata staf kliniknya, oh kliniknya tutup. Baru kita baru buka lagi minggu depan, katanya begitu. Karena waktu itu lagi direnovasi kliniknya. Nah, minggu depan itu jadi sebelum aku kalau harus daftar, kan harus daftar untuk mamogram di klinik itu. Aku harus telepon lagi. Sedangkan aku sudah ada pertemuan janji untuk X-ray dan biopsi di klinik, di rumah sakit. Jadi aku pikir, wah duluan yang di rumah sakit, ya sudahlah, aku yang di rumah sakit saja kalau begitu. Tinggal tunggu kabar dari Su, gratis atau tidak. Nah, pas minggu depannya aku ke klinik, jadi sebelum aku berangkat, aku dikasih tahu dengan dokternya kasih tahu aku. Katanya, nanti soal pengobatan, soal biaya gratis, katanya gitu. Su sudah telepon ke saya, ya nanti pengobatannya gratis semua, katanya gitu. Saya sudah telepon ke rumah sakit juga. Nah, terus aku X-ray, habis di X-ray, nunggu sebentar, lalu begitu hasil X-ray keluar, ternyata ada yang mencurigakan dan aku langsung di biopsi. Ya, di biopsi itu sakit karena dapat jarum yang besar, jarumnya besar, benar-benar besar, dan bentuknya dan itu bunyinya seperti staples, klep gitu deh, klep gitu. Jadi dimasukkan ke, jadi aku disuntik dulu biar baal, lalu suntikannya biopsi itu dimasukkan ke payudara, itu bunyinya cekrek gitu. Lalu aku dikasih lihat, suntikannya besar, lalu aku dikasih lihat oleh dokternya, jadi di dalam suntikannya itu ada cairan warna oranye. Sepertinya itu cairan dari payudaranya sini. Dan setelah itu, aku seharusnya telepon dokter umum lagi, namanya Dokter Louis. Tapi kok ya, beberapa hari setelah aku di biopsi, Dokter Louis tiba-tiba telepon aku, katanya, kamu kalau besok tidak ada acara, datang ke klinik saya, katanya begitu. Wah, langsung aku tuh yang apa ini? Nggak biasa-biasanya kan.
dokter telepon. Biasanya kan kalau dokter telepon itu pasti ada apa-apanya. Feelingku sih waktu itu begitu. Besoknya aku datang diantar med dan bener kan, aku didiagnosa kena kanker payudara. Waktu itu aku tuh nangis. Nangisnya tuh apa ya? eh, Nangis kesel, bukan sedih sih, kesel lebih tepatnya. Maksudku, aku tuh ya ke Australia kok ya malah em, bikin suamiku eh, apa sedih, eh, kayaknya selalu bikin ada aja gitu loh penyakit yang ada di badanku. Awal kena TBC, lalu sekarang kanker. Aku tuh yang kepikiran gitu, kesal sama diri sendiri kok bisa sih kena. Kenapa gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi. Terus dokter bilang, nggak masalah. Yang penting sekarang kamu harus pengobatan, katanya gitu. Nah, mulai dari situ aku mulai anjurkan pergi ke dokter, ke onkologis, ke dokter Bull. Dari dokter Bull, um, aku dikasih tahu kemungkinan nantinya kamu bakal di kimo. Jadi dokter Bull info ke aku, kimo tuh nanti seperti ini, gitu. Nanti setelah kimo kamu akan mm, mengalami efek seperti ini. Lalu kamu nanti akan um, menstruasi akan telat, tidak akan muncul menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Lalu kalau misalnya kamu masih ingin punya anak, lebih baik telur kamu disterilisasi. Nanti kamu kalau mau disterilisasi ketemu dokter ini, begitu. Jadi waktu itu aku dan Matt pikir nggak usah deh, nggak usah punya bayi deh. Lagi pula sudah umur kita, sudah di atas 40, mendekati Matt mendekati 50, aku mendekati 45. Jadi ya lebih baik tidak usah. Ya, jadi setelah dari dokter Bull, aku diarahkan ke dokter Jane. Waktu itu dokter Jane yang akan mengoperasi payudaraku. Nah, dari dokter Jane, aku diinfokan nanti di X-ray dulu sebelumnya untuk melihat ini tumor jenis apa. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan, apakah harus apakah harus di operasi dihilangkan payudara atau hanya benjolannya saja. Nanti akan tahu setelah dari X-ray. Oke, setelah itu aku mulai di X-ray dan hasil X-ray katanya triple negatif. Aku lupa waktu itu triple negatif itu sepertinya tidak berbahaya. Tapi karena ada benjolan ini, jadi benjolannya saja yang dihilangkan, dioperasi. Jadi tidak usah dihilangkan payudaraku, gitu. Nah, setelah itu, hari-hariku tuh dipenuhi dengan yang namanya ke rumah sakit, ke dokter, ke rumah sakit, ke dokter. Hanya itu. Matt berhenti kerja, jadi dia fokus hanya mengurusku, tapi dia juga kerja kalau misalnya ada panggilan. Jadi tapi nggak seminggu sekali sih. Maksudnya nggak setiap hari kerja. Hanya kalau ada yang butuh dia, kalau misalnya ya part time lah. Jadi dia bisa ngurus aku. Nah, setelah operasi selesai, aku kimo. Dari kimo itu
prosesnya karena setiap hari aku jadi selama 3 minggu setiap hari aku datang untuk kimo. 20 menit pertemuan. Ya, 20 menit setiap kali pertemuan. Aku dimasukkan cairan dan rambutku mulai sedikit demi sedikit mulai rontok. Dan akhirnya aku putuskan untuk mencukur habis semua rambutku. Bisa lihat di video sini. Botak. Jadi ya, kimo itu efeknya tuh benar-benar buruk deh. Badanku itu rasanya sakit semua kayak digebukin orang sekampung. Sakit, lemes, capek. Untuk berdiri sebentar saja tuh rasanya capek banget. Jalan sebentar aja kayak misalnya jalan dari mau ke toilet itu rasanya aduh punggung itu rasanya capek, sakit. Jadi hari-hariku tuh lebih banyak aku di depan TV, di selonjoran di ranjang. Makan juga lidah itu nggak ada indera perasa. Rasanya tuh karena badan dipenuhi terus oleh cairan kimo, jadi indera perasa itu juga hilang. Yang ada rasanya kayak rasa logam dan lidah kasar kayak digosok pakai kayu. Lalu mata juga rasanya capek, maunya merem tapi nggak bisa tidur. Belum lagi karena efek kimo, jadi dokter kimo kasih aku obat steroid. Jadi sehabis kimo kalau misalnya aku merasa mau muntah, aku minum steroid. Nah, efek steroidnya itu bikin aku nggak bisa tidur. Kepala tuh, otak tuh rasanya mikir terus. Padahal badan capek, maunya tidur, tapi otak tuh mikir terus. Jadi ya begitu, udah kayak zombie rasanya. Untungnya itu hanya 3 minggu. Setelah itu radiasi. Radiasi juga kata orang sih ada efeknya. Terus tapi aku nggak ngerasa ada efek apa-apa. Mungkin karena aku sudah terhambat, jadi dari kimo aku tuh terhambat untuk proses radiasi sekitar 6 bulan. Harusnya kan dari radiasi aku langsung dari kimo aku langsung radiasi. Tapi tidak, karena waktu di X-ray lagi dokter menemukan ada sesuatu di sebelah kiri. Mereka takut kalau tumornya menyebar, ternyata bukan. Begitu mau mulai radiasi lagi, dokter menemukan ada sesuatu lagi di sebelah kanan. Dokter takut itu mungkin menyebar, ternyata bukan. Jadi ya terhalang selama 6 bulan. Nah, aku bilang tuh sama dokter radiasi, apa karena aku sudah 6 bulan jeda, karena 6 bulan jeda dari waktu kimo dan radiasi, makanya aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ada efek radiasi sama sekali. Dokter bilang enggak, itu karena badan kamu sehat, jadi nggak ada efeknya, katanya gitu. Jadi ya gitu. Pokoknya setelah kimo aku turun berat badan 4 kilogram. Karena nggak bisa makan apa-apa. Aku cuman makan, yang bisa aku rasakan itu waktu kimo hanya buah raspberry. Aneh ya. Buah lain aku nggak bisa ngerasain enak, manis, asin, atau apa. Tapi raspberry itu
aku bisa ngerasain di mulutku. Makanya tetangga-tetangga tuh banyak datang setiap hari kasih aku buah raspberry sampai aku enek makan raspberry terus. Ya, akibat kimo turun 4 kilo, tapi setelah selesai mulutku mulai enakan, lalu suster Monica itu juga kan selalu mantau aku, lalu juga ahli gizi juga mantau. Aku dikirimkan susu agar berat badanku naik. Nah, setelah itu berat badanku mulai naik. Sekarang, jadi sebelumnya aku cuma 40, sekian gram. Sebelumnya berat badanku tuh cuma 45. Sekarang sudah naik jadi 42, sekian gram. Ya masih kurang 3 kilo ya. Tapi sudah mulailah menggemuk pipi. Jadi ya itu um, ceritaku mengenai perjuangan karena kanker payudara. Sekarang aku masih harus ketemu dokter-dokter, 4 dokter. Kalau dokter Louis, dokter umum aku cukup telepon. Jadi karena COVID, aku harus pakai telepon saja ke dokter Louis. Jadi kalau ke dokter Louis aku hanya telepon kalau aku perlu referensi, karena referensi itu diperlukan agar aku gratis biaya pengobatan. Jadi kalau misalnya referensiku habis, misalnya ke onkologis habis, nanti staf dari onkologis akan telepon ke aku bilang, oh minta ke dokter umumnya ya, referensimu habis, minta surat lanjutan gitu. Jadi aku telepon dokter Louis, minta surat lanjutan untuk uh, onkologis ya gitu. Jadi dokter Louis akan kirim email, aku gratis ke onkologis. Kalau nggak mahal, aku pernah dengar ada bapak-bapak ke onkologis hanya check up saja itu bayar $100 sekian. Lalu belum lagi nanti kalau aku harus ke check up ke dokter radiasi, ke ke dokter ahli bedah, itu juga harus bayar. Makanya aku juga harus telepon ke dokter Louis agar beliau kasih aku referensi. Jadi sejauh ini pengobatan gratis semuanya. Puji Tuhan. Ya, jadi ya sekian video kali ini. Oh ya, aku tetap harus ke dokter. Para dokter itu setiap 6 bulan sekali. Nanti setelah itu katanya sih kalau misalnya semuanya bersih, aku harus menemui mereka setahun sekali. Tapi dokter dokter onkologisku bilang, kalau misalnya badanku dirasa tiba-tiba drop atau sakit, harus buru-buru telepon beliau. Nggak usah nunggu setahun, nggak usah nunggu 6 bulan lagi, katanya begitu. Harus segera. Jadi, ya, begitulah. Tapi sejauh ini aku merasa sehat. Ya, oke. Kalau ada kalian yang butuh keterangan atau tanya-tanya, silakan tanya ke aku, bisa kontak aku, bisa kontak ke Instagramku untuk tanya-tanya, aku akan menjawab. Jadi tetap positif bagi yang sudah terkena. Yang penting tuh jaga kesehatan, makan. Aku tuh waktu pengobatan kimo, yaitu makan raspberry terus, minum susu. Oh ya, suamiku buatin aku smoothies karena susah nelennya, jadi minum smoothies lebih gampang. Nanti aku kasih tahu juga smoothies yang sehat selama pengobatan untuk
kimo. Jadi benar-benar sehat deh. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan ya. Terima kasih semuanya. Dah.